Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, Quarter News edisi Senin 23 Agustus 2021 kembali menyapa Anda dengan beragam informasi ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri yang telah disiapkan tim redaksi kami. Selain itu, nantikan juga analisa pasarnya. Bersama saya Dian Marta, kita jelang Quarter News selengkapnya. Smart People, ada banyak berita yang cukup menarik perhatian pelaku pasar, di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Sabtu menetapkan tanggal 1 Oktober 2021 mendatang untuk meloloskan agenda infrastruktur dan belanja sosial multi-triliun dolar Presiden Joe Biden. Pelosi juga memperingatkan anggota Kongres agar tidak menunda pemungutan suara yang akan dilakukan minggu depan untuk resolusi anggaran 3,5 triliun dolar. Karena rancangan undang-undang infrastruktur dan paket belanja sosial yang lebih besar adalah prioritas domestik utama bagi Biden. Seperti kita ketahui Smart People, Senat Amerika telah meloloskan RUU infrastruktur bipartisan senilai 1 triliun dolar Amerika untuk membangun kembali jalan, jembatan, bandara, dan saluran air Amerika, dan resolusi anggaran yang mencakup instruksi pengeluaran untuk sektor pendidikan, pengasuhan anak, sektor kesehatan, dan langkah-langkah untuk menanggulangi perubahan iklim. Sementara itu, pemerintahan Joe Biden melalui Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat Martin Walsh mengatakan kepada para pemimpin Kongres bahwa negara-negara bagian Amerika Serikat dapat menggunakan dana federal terkait pandemi yang disahkan tahun ini untuk memperpanjang bantuan pengangguran akibat dampak varian Delta. Ada beberapa negara bagian yang harus terus menerima bantuan tambahan untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga memungkinkan penduduk negara bagian tersebut lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan. Janet Yellen juga mengatakan tunjangan pengangguran federal tambahan akan berakhir pada 6 September 2021. Tetapi negara bagian dapat memanfaatkan dana dari undang-undang yang diberlakukan pada bulan Maret yang disebut Rencana Penyelamatan Amerika. Dan Smart People, saat ini pelaku pasar sedang fokus pada simposium Jackson Hole tahunan Fed di Wyoming yang dimulai pada akhir minggu depan. Beberapa pimpinan The Fed berpandangan kebijakan pelonggaran moneter sudah bisa mulai diperketat. Hal ini berdasarkan data-data ekonomi Amerika yang semakin baik, di mana pertumbuhan PDB 6,5% untuk tahun ini, dengan pengangguran turun menjadi sekitar 4,5% pada akhir 2021. Tingkat inflasi yang diukur dengan ukuran indeks pengeluaran konsumsi pribadi kemungkinan akan berada di sekitar 3,8% pada tahun ini, tetapi menurun tahun depan menjadi sekitar 2,5%, masih di atas target Fed 2%. Namun jika ekonomi berjalan lebih baik seperti yang diperkirakan di atas, maka The Fed kemungkinan akan mengumumkan pengurangan 120 miliar dolar Amerika Serikat dalam pembelian aset 120 miliar dolar Amerika Serikat per bulan di bulan depan, dan mulai benar-benar melakukannya pada bulan Oktober 2021. Dan Smart People, kita beralih ke berita sektor komoditas dunia. Ini yang pertama, ada crude oil WTI menutup mingguan dengan kerugian terbesar dalam lebih dari 9 bulan, dan penurunan juga terjadi pada sesi perdagangan hari Jumat kemarin, yaitu berakhir ke level 61,84 dolar Amerika Serikat per barrel. Penurunan harga minyak mentah terjadi karena melemahnya permintaan bahan bakar di seluruh dunia karena lonjakan kasus COVID-19 yang menyebabkan market minyak mentah membukukan kerugian 7 hari berturut-turut. Beralih ke komoditas emas, harga spot emas masih bertahan di kisaran level
$1.780 Amerika Serikat per troy ounce untuk 6 sesi berturut-turut dan mengakhiri market Jumat kemarin dengan ditutup di level 1.780.80 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara itu, ketidakpastian yang sedang berlangsung akibat dari meningkatnya kasus COVID-19 secara global dan penyebaran virus varian Delta yang tidak dapat dikendalikan seharusnya mendukung harga emas yang cenderung naik. Tetapi angka ekonomi Amerika Serikat yang relatif naik telah memberi kesempatan untuk dolar Amerika Serikat menguat. Beralih ke berita seputar mata uang utama dunia. Yang pertama ada US dollar. US dollar yang disebut juga sebagai safe haven mengalami sedikit pelemahan pada close market hari Jumat kemarin, tetapi tidak jauh dari level tertinggi selama 9 bulan terakhir, di mana ditutup di level 93,45 di sesi perdagangan akhir minggu kemarin. Pelemahan yang terjadi pada US dollar terjadi karena risk appetite meningkat dengan equities naik dan benchmark imbal hasil treasury menguat. Sementara itu untuk mata uang Euro USD, Euro mengalami peningkatan dan mengakhiri sesi perdagangan akhir minggu kemarin dengan ditutup di level 1.16995, tetapi penutupan tersebut tidak jauh dari level terendah selama 9 bulan terakhir yang dicapai pada sesi sebelumnya. Mata uang pound sterling USD, pound sterling kembali mengalami pelemahan hingga ke posisi terendah selama 1 bulan terakhir, yaitu di level 1.36229 yang dicapai pada penutupan sesi perdagangan di hari Jumat kemarin. Untuk mata uang dolar Australia sedikit melemah dan berakhir di level 0.71375 pada penutupan sesi perdagangan hari Jumat kemarin, dengan mencatatkan penurunan mingguan sebesar 3,3% dan mencatatkan kinerja mingguan terburuk sejak September 2020 karena lockdown di Sydney diperpanjang sebulan ke depan. Sementara itu untuk mata uang USD Japanese Yen, ini masih belum dapat beranjak dari level 109.7 terhadap Japanese Yen selama 3 hari terakhir ini, dan pada close market hari Minggu kemarin US dollar ditutup di level 109.781 dan di pagi ini tampak berhasil naik di kisaran level 109.827. Dan Smart People, melengkapi informasi Anda dalam investasi, saat lagi kita akan tersambung dengan analis dari PT First Futures, Christine Ingrum. Selamat sore Bu Christine. Selamat sore Mbak Dian. Apa kabar? Baik Mbak Dian. Baik, Bu Christine, untuk minggu ini produk komoditas apa yang perlu diperhatikan para investor dan pelaku pasar? Untuk minggu ini produk yang perlu kita perhatikan itu adalah produk emas ya. Seperti yang kita ketahui, harga emas minggu lalu menguat tipis. Kenaikan harga emas yang pengaruhi adalah meningkatnya kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global akibat dari lonjakan infeksi COVID ya, terutama varian Delta ya. Di sisi lain, kenaikan juga disebabkan oleh dampak geopolitik, yaitu yang terjadi di Afghanistan, sehingga menjadikan harga emas naik. Karena investor menjadikan emas sebagai alat lindung nilai atau safe haven ya. Jadi itu dua faktor yang bisa membuat harga emas perlu diperhatikan untuk minggu ini gitu Mbak. Oke. Baik. Kemudian kalau untuk di komoditas kita perlu memperhatikan emas, bagaimana dengan indeks saham? Ada 2 indeks saham Amerika yang terbesar. Ini ada S&P 500 dan juga ada Dow Jones. Kira-kira indeks apa yang menarik? Ya, untuk saat ini ya, untuk indeks Dow Jones ya, karena hari Jumat kemarin bisa kita lihat ada kenaikan sekitar 225,96 poin atau hampir 0,7%.
Itu didukung oleh faktor saham-saham teknologi yang naik, yang saham-saham teknologi seperti Microsoft, kemudian ada saham chip seperti Nvidia. Jadi itu mengangkat harga saham Dow Jones-nya naik gitu ya. Jadi untuk prospek yang bagus itu di saham Dow Jones-nya. Oke. Kemudian kalau memang dikaitkan dengan saham-saham yang ada, ini yang menarik masih seputar saham-saham teknologi, yaitu Microsoft dan juga Nvidia, Ibu ya? Iya, betul itu. Oke, Bu Christine, sangat detail penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi informasi penting bagi pelaku pasar dan investor. Terima kasih untuk waktunya, sukses terus, dan tetap jaga kesehatan, Ibu. Terima kasih. Baik, demikian tadi analis PT Foreset Futures, Christine Ingrum. Dan jika Anda membutuhkan berbagai informasi dan juga berkonsultasi, Anda bisa kunjungi website www.foresetfutures-official.com. Selanjutnya sama people, kami akan sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Senin 23 Agustus, mata uang euro, ada German Flash Manufacturing PMI, dan juga ada German Flash Services PMI. Untuk hari Rabu 25 Agustus, mata uang US dollar ada crude oil inventories. Hari Kamis 26 Agustus, mata uang US dollar ada prelim GDP. Dan untuk hari pertama, ini dimulainya Jackson Hole Symposium. Untuk hari Jumat 27 Agustus, mata uang US dollar ada Core PCE Price Index, Fed Chair Paul speaks, dan digelarnya hari kedua Jackson Hole Symposium. Demikian Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan beragam informasi ekonomi, bisnis, dunia, dan dalam negeri lainnya setiap hari Senin jam 3 sore. Jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube Foreset Futures Official. Subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, saya Dian Marta dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sukses untuk Anda.